Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan hari ini kita diberikan kesehatan. Semoga anak-anak juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang informasi dalam laporan percobaan. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita, coba lihat tabel ini. Ini adalah materi kita yang dibahas pada bab 1 di buku kita halaman 1. Nah, jadi dalam teks laporan percobaan ini mempelajari 4 tema. Nah, yang tergambar pada tabel ini ada berwarna kuning, biru, dan berwarna ungu, kemudian berwarna hijau. Nah, jadi informasi dalam laporan percobaan mencakup satu, pengertian dan ciri laporan percobaan. Kemudian yang kedua, informasi dalam laporan percobaan. Nah, yang warna hijau ini tema kita yang kedua, yaitu simpulan, tujuan, bahan, dan hasil dalam laporan percobaan, mencakup penentuan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil percobaan. Kemudian menyimpulkan terhadap hasil laporan percobaan. Yang berwarna ungu ini membahas tentang struktur dan kaedah kebahasan laporan percobaan, mencakup struktur laporan percobaan, kaedah kebahasaan laporan percobaan. Kemudian yang berwarna hijau, penulisan dalam laporan percobaan, yaitu mencakup bagaimana langkah-langkah menyusun laporan percobaan, kemudian bagaimana cara kita menyimpulkan laporan percobaan berdasarkan struktur dan kaedah kebahasaan. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan laporan percobaan? Teks laporan percobaan disebut juga dengan eksperimen, yaitu teks yang berisi paparan data secara terperinci, hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Nah, teks laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamat selesai melakukan percobaan dan penelitian. Jadi teks laporan percobaan ini biasanya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Nah, adapun tujuan dari teks laporan percobaan adalah untuk memberikan suatu informasi tertentu kepada pembaca tentang hasil percobaan. Nah, adapun ciri-ciri dari teks laporan percobaan, yang pertama adalah berdasarkan hasil percobaan, pengamatan atau penelitian disertai pemecahannya. Ciri yang kedua adalah pembahasan masalah dikemukakan secara objektif. Jadi maksud objektif ini adalah bahwa hasil dari penelitian itu harus mengenai fakta dan data tanpa dipengaruhi pendapat pribadi. Nah, kemudian yang ketiga, disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut dan sistematika. Jadi maksud daripada sistematika ini adalah urut, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Nah, kemudian menggunakan bahasa ilmiah baku, jelas, komunikatif, dan logis. Komunikatif ini mudah kita pahami, kemudian dan logis ini masuk akal atau dapat diterima oleh akal kita. Kemudian yang kelima, ditulis dengan data yang lengkap. 6, dibuat menarik dan interaktif. Nah, ini adalah ciri-ciri teks laporan percobaan. Kemudian unsur-unsur penting dalam laporan percobaan. Nah, ini ada 5W, disebut juga dengan 5W 1H. Ini adalah salah satu unsur penting yang harus ada di dalam kita membuat laporan percobaan. Yang pertama adalah apa. Apa tersebut, poin dalam laporannya yaitu judul, objek percobaan, dan alat dan bahan. Kemudian siapa itu pelaku dalam percobaan. Kemudian mengapa, apa tujuan kita dalam melakukan percobaan. Kemudian kapan, di mana kita melakukan percobaan itu, waktu kita melakukan percobaan,
Terus di mana itu menunjukkan tempat kita melakukan percobaan, dan bagaimana itu adalah langkah-langkah kita dalam melakukan percobaan. Nah, ini ada contoh teks laporan percobaan. Teks yang pertama yaitu tentang laporan percobaan bagaimana cara membuat telur asin. Ini ada beberapa cara. Yang pertama tujuannya, kedua alat dan bahan, terus langkah-langkah dalam membuat telur asin, hasilnya, kemudian kesimpulan. Ini contoh teks yang pertama. Kemudian contoh teks yang kedua adalah pengujian kandungan gizi dalam telur ayam rebus. Nah, ini apa kandungan gizi dalam telur ayam rebus. Baiklah, ini ada soal. Kalian baca teks 1 di atas tadi, lalu kalian identifikasikan informasi penting teks laporan percobaan tersebut. Kemudian sajikan dalam tabel berikut. Nah, ini ada tabelnya. What apa, poin dalam laporannya di sini apa, kutipan dalam laporan percobaannya apa. Kemudian siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Ini masukkan ke dalam tabel ini. Nah, mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.